Halo Malihim Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita bingkainya Indonesia ya. Indonesia, Pancasila, saling toleransi, saling menghargai. Itu di belakang itu ada dua cucu saya, Christine dan Christoph ya. Ya saudara-saudara, jadi kita bingkainya Indonesia ya. Indonesia, kita bingkainya Pancasila, saling menghargai, saling menghormati. Saya akan menjawab pertanyaan ya, gini supaya mudah dipahami begini. Allah yang tidak punya nama ya, atau supaya mudah, daftar Allah yang tidak punya nama, udah begitu ya. Allah yang tidak punya nama. Sebab di luar kekristenan ada banyak Allah, betul? Betul, karena 1 Korintus 8 ayat 4 dan 5 sudah menulis ada banyak Allah, ada banyak Tuhan ya, di luar kekristenan. Lalu ayat 6 ada Allah dan Tuhan yang satu, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua membaca dari 1 Korintus 8 ayat 4 dan 5 itu cerita tentang banyak Allah, A-nya huruf kecil, banyak Tuhan, T-nya huruf kecil. Ya, itu Allah dan Tuhan yang tidak punya nama. Dijelaskan di situ tidak ada namanya. Sementara di ayat 6 itu satu Allah, satu Tuhan, namanya Yesus Kristus. Nah, inilah daftar yang dianggap Allah tapi tidak punya nama. 1, Yahweh ya. Yahweh punya nama enggak? Enggak ya. Tuhan huruf besar semua, YHWH adalah nama sebutan. Itu sama sekali bukan nama diri. Perhatikan baik-baik, Yahweh Tuhan huruf besar semua itu bukan nama diri Allah ya. Yahweh adalah Yesus. Yesus yang namanya didiamkan selama berabad-abad, time zone Allah, bermiliar-miliar tahun, time zone bumi, di dalam Roma 16 ayat 25. Anda baca di situ Roma 16 ayat 25 bahwa rahasia yang didiamkan berabad-abad nanti dibuka, mulai dijelaskan di dalam kitab nabi-nabi perjanjian lama. Jadi kalau ada yang ngomong perjanjian lama itu cerita tentang Bapa, itu Pret Melgedes, itu para pendeta sekolah teologi itu ya. Perjanjian lama justru menceritakan tentang rahasia. Rahasia apa? Ayat 27 ya, Roma 16 ayat 27. Yesus Kristus satu-satunya Allah. Jadi Yesus Kristus satu-satunya Allah itu nama Allah yang dirahasiakan selama berabad-abad, time zone Allah, lalu dinyatakan, dinyatakan di dalam perjanjian lama di ayat 26 kitab nabi-nabi, lalu dinyatakan di dalam ayat 27 Yesus Kristus satu-satunya Allah. Yahweh bukan Allah, bukan nama diri Allah. Yahweh adalah nama sebutan untuk Allah ya. Ya, itu tidak punya nama. Jadi orang yang mengklaim Allah kami Yahweh, itu nama sebutan, bukan nama itu. Allah harus punya nama. Siapakah dia? Yesus Kristus. Satu-satunya di jagat raya ini, satu-satunya di alam kehidupan ini, dari sebelum segala abad sampai sekarang, sampai selama-lamanya, satu-satunya Allah yang punya nama adalah Yesus Kristus. Ya. Oke. Terus satu adalah Yahweh. Yahweh itu Allah yang tidak punya nama karena dia nama sebutan. Yang kedua adalah Bapa kami. Ya, Bapa kami ini juga dikira Allah, dikira punya nama. Bapa kami itu bukan nama. Itu adalah panggilan untuk Allah. Ya, dimulai dari Yesaya 63 ayat 16. Di situ ada Bapa kami. Lalu diakhiri Matius 9 ayat 6. Kalian yang otaknya, ya saya harus ngomong ya, otaknya mampet ya, kalian tidak tahu bahwa Bapa kami itu artinya Allah. Kalian yang masih memahami Bapa kami artinya Bapa, kalian ke laut saja. Silahkan jadi pengajar ikan duyung, atau ke hutan, silahkan jadi gembalanya para bedes, para bejok ya.
Anda yang masih menganggap atau mengira Bapa kami artinya Bapa ke laut aja, levelmu level bemo. Saya terpaksa ngomong gitu ya. Ada orang yang maki-maki saya ya, karena nggak paham Bapa kami. Coba Bapa kami dikira Bapa, utekmu somplak kui ya, itu bahasa Jerman itu ya. Jadi Bapa kami itu bukan nama ya. Ya, Bapa kami adalah panggilan untuk Allah. Yang ketiga, Bapa. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Tidak punya nama, Bapa itu tidak punya nama. Ya, Yohanes 16 ayat 26, Bapa adalah kiasan untuk Yesus Allah. Yang jadi Allah itu Yesus, nggak pernah ganti. Ya, Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Bapa tidak punya nama, ya. Makanya Anda yang penyembah Bapa, penyembah Allah tanpa nama. Ya, yang penyembah Bapa kami, penyembah Bapa, penyembah Yahweh, itu Allah tanpa nama. Ya. Kemudian yang keempat, Tritunggal. Tritunggal itu Allah tanpa nama, itu Allah-alahan, Allah yang bukan-bukan. Ya. Tidak pernah ada itu ngarang bebas dari semua pendeta dan romo produk teologi. Clear ya? Bapa, Anak, Roh Kudus, Tritunggal, Maha Sesat ya, Allah berbiji tiga, itu tidak punya nama. Ayo, clear ya? Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah Allah dan Tuhan yang banyak, plural dan bukan roh, yang ditulis oleh Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 dan 5. Di situ ada banyak Allah, ada banyak Tuhan. Di luar Kristen ada banyak Allah, ada banyak Tuhan yang tidak pakai nama. Ya, silahkan ya, Anda yang di luar Kristen, sebutkan nama Allahmu, sebutkan nama Tuhanmu. Kalau Kristen udah valid. Siapa nama Allah, nama Tuhan? Baca saja Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat, Tuhan. Siapa namanya? Yesus Kristus. Dari kapan? Dari sebelum segala abad. Sekarang sampai selama-lamanya. Boleh juga dari 1 Korintus 8 ayat 6. Nama Allah itu siapa? Yesus. Nama Tuhan siapa? Yesus. Bapa itu siapa sih? Bapa itu yang namanya diterima turun-temurun di surga dan di bumi. Efesus 3 ayat 15. Jadi Paulus menulis hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Maksudnya adalah yang namanya diterima di surga dan di bumi. Siapakah nama yang diterima di surga dan di bumi? Yesus Kristus. Ya, jadi Allah adalah Yesus Kristus. Tuhan adalah Yesus Kristus. Clear? Ya, cuman orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, hanya Kristen yang Allahnya punya nama. Allah mutlak harus punya nama. Ya, saya ulang ya, Yahweh itu bukan nama Allah, itu adalah sebutan. Kemudian Bapa kami itu juga bukan nama Allah. Kemudian Bapa itu juga bukan. Tritunggal juga bukan. Apalagi? Ya, Tritunggal juga bukan. Terus banyak Allah dan banyak Tuhan di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dan 5. Jadi clear, daftar Allah yang tidak punya nama ada berapa? Ada Yahweh 1, kemudian ada Bapa kami 2, kemudian ada Bapa 3, kemudian ada Tritunggal 4, kemudian ada Allah yang banyak ya, Allah yang banyak ada 5 ya. Jadi silahkan Anda yang merasa punya Allah. Kan gitu tantangan dari HTD. Silahkan Anda yang merasa punya Allah, sebutkan nama Allahmu. Allah itu nama Pak. Loh, Allah yang punya nama itu Yesus Kristus. Ada. Allah yang punya nama itu ada, Yesus Kristus. Sementara di luar itu Allahnya tidak ada yang punya nama. Clear? Saya ada lawan nih kalau HTD jelasin. Ya seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi satu-satunya di jagat raya ini Allah yang punya nama adalah Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang kudus,
Allah yang benar. Siapakah dia? Yesus Kristus. Very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati. Jangan hujat, jangan caci maki. Kepada saudara-saudara ya dari golongan Kristen Nasrani ya, Kristen teologi yang pikirannya masih mampet kayak God itu atau kayak itu yang sering ditempel di tiang telepon dan tiang listrik itu, menerima sedot. Nah, yang pikirannya perlu disedot tuh, kayak gitu tuh ya, yang tidak bisa membedakan Bapa kami itu artinya Allah ya, bukan Bapa ya. Bapa tidak pernah jadi Allah ya. Bapa kami itu panggilan untuk Allah ya. Anda yang nggak bisa bedain ini ke laut aja ya, ke laut aja, kamu ke hutan aja ya. Jangan ngaku pendeta, ngaku romo, tapi nggak bisa bedain Bapa kami. Bapa kami itu artinya Allah. Maka Yesus berdoa, menyuruh doa kepada Bapa kami. Faktanya tidak ada rasul atau murid yang doa ke Bapa, nggak ada. Semua doanya ke Allah. Ngerti kalian? Ya, ya maki-maki doang, ya. Ditantang ketemu nggak berani, ya. Ya. Segala hormat untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.